Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nova Najda Samsuri. Di sini saya akan membacakan sebuah teks tentang remote server. Materinya tentang remote access, prinsip dan cara kerja remote server, SSH, konfigurasi remote server Linux, FreeBSD, dan Windows Server. Remote access remote access identik dengan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan. Seorang user dapat melakukan konfigurasi sistem dimanapun berada, asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access merupakan sistem yang bisa digunakan dalam pengendalian suatu manajemen jaringan, di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi komputer klien, berinteraksi dengan user, backup data, atau aktivitas lainnya. Contoh, penggunaan yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN Integrated Service Digital Network, atau media ke server akses remote setelah pengguna dikonfirmasi. Pengguna dapat mengakses drive atau printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor. Contoh telekomunikasi network protokol untuk login secara remote ke sistem lain pada jaringan kita. Sistem ini dapat berada di jaringan area lokal atau melalui koneksi internet. Telan login ke sistem lain dari remote terminal. Kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Akibatnya kita login ke akun lain pada sistem lain. Jenis-jenis remote access. Yang pertama, mode desktop atau GUI. Misalnya remote desktop, VNC, Radmin, Go to my PC, Logmein, TeamViewer, PC Now. Mode teks misalnya Talent, SSH, CCH, RAW, Air Login, dan Serial. Implementasi remote access berupa aplikasi FreeSSH, OpenSSH, Unique Windows, LSH Unique, PuTTY Windows, Octapin Sport of SSH1 Windows, SSH Tertem Windows. Oke, selanjutnya ke SSH, Churchill House. SSH adalah protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat jaringan yang lebih aman dibandingkan dengan Talent. Banyak digunakan di Linux dan Unix untuk mengakses akun file. Semua percakapan antara server dan klien di deskripsi. Banyak digunakan oleh seorang admin jaringan untuk mengontrol sebuah server web atau sebuah komputer dari jauh atau remote menggunakan public key kriptografi untuk mengekspresikan komunikasi antara dua host. Demikian pula untuk akuntansi pemakaian. Fungsi SSH mengganti Talent, Air Login, FTP, dan RSH. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan, melakukan enkripsi terhadap data yang dikirim,
protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan. Autentifikasi mekanisme untuk memastikan pengirim dan penerima adalah benar dan aman. Kerahasiaan memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.